Kalau kepulangan Habib Rizik, jadi bukan pemulangan, jadi kepulangan. Kenapa kita gunakan istilah kepulangan ya? Karena Habib Rizik dengan upaya dan ikhtiarnya sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak yang selama ini menyatakan diri memiliki peran, tetapi justru pihak-pihak tersebut ya adalah justru perannya mempersulit kepulangan Habib Rizik. Sebetulnya Habib Rizik di Mekah itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada problem hukum, tidak ada problem keimigrasian, tetapi karena informasi-informasi palsu dari berbagai pihak ya yang disampaikan kepada otoritas Saudi, tentu sebagai sebuah entiti politik, otoritas Saudi itu berhak untuk melakukan investigasi. Nah, selama dalam proses investigasi itulah Habib Rizik itu untuk sementara tidak diperkenankan keluar. Sebetulnya itu saja masalahnya ya. Nah, ternyata kemudian Habib Rizik melakukan berbagai upaya klarifikasi dengan data-data dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen. Jadi Habib Rizik punya dokumen-dokumen ya tentang misalnya bahwa SP3-nya sudah keluar semua. Ya, jadi kasus yang Habib tersangka itu sudah di SP3-kan. Jadi Habib Rizik tidak ada persoalan hukum. Tadinya kan informasi yang dimasukkan ke otoritas Saudi bahwa Habib Rizik ini adalah masuk dalam daftar pencarian orang. Habib Rizik terlibat masalah hukum. Nah, ternyata Habib Rizik bisa membuktikan bahwa dirinya sudah tidak ada lagi persoalan hukum dengan bukti ada 2 SP3, SP3 dari Polda Metro Jaya dan SP3 dari Polda Jawa Barat. Nah, itu sudah klarifikasi. Kemudian Habib Rizik memiliki beberapa dokumen lain yang ini sementara belum kita buka. Dokumen rahasia ya. Dokumen rahasia ada dengan pihak-pihak yang selama ini berhubungan dengan Habib Rizik. Dan kedutaan besar memang tidak terlibat dalam soal ini. Jadi dia sebetulnya tidak tahu menahu ya. Baru belakangan dia sok tahu. Nah, kemudian Habib Rizik berhasil melakukan klarifikasi dan itulah yang membuat kemudian Habib Rizik cekalnya dinyatakan dicabut, artinya tidak lagi dicekal. Kemudian overstay-nya juga dihapuskan ya. Dan tinggal sekarang ini proses administrasi saja. Karena tadinya Habib Rizik itu mendapatkan sementara tidak dibolehkan keluar dulu ya karena informasi-informasi palsu tadi, maka tentu saja untuk supaya di bandara Habib Rizik bisa keluar ya tentu perlu dokumen. Nah, sekarang ini kita sedang menyelesaikan, Habib Rizik sedang menyelesaikan dokumen administrasi. Jadi itu terkait dengan kepulangan Habib Rizik. Jadi Habib Rizik bisa pulang kapan saja ketika izin bayan exit itu ya itu dikeluarkan, keterangan dibolehkan keluar. Kalau itu semua surat itu adalah dari otoritas Saudi, tidak ada kaitan dengan kedutaan kita ya. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang dibikin-bikin begitu ya. Tapi kalau sejauh ini saya kira persoalan Habib Rizik soal dokumen tinggal lagi mengurus dokumen yang istilahnya itu adalah safar bayan tadi itu. Jadi soal daftar yang disebutkan oleh kedutaan Indonesia di Saudi ya itu karena memang dia tidak mengerti apa-apa. Jadi selama ini itu tidak pernah dikeluarkan sama dia. Dan justru sebetulnya sebagai duta besar ya sebagai otoritas Indonesia yang mewakili Indonesia secara resmi, secara formal ya di luar negeri, keberadaan duta besar itu di mana-mana itu harusnya berusaha untuk memulangkan, bukan justru dengan menyatakan Habib Rizik nggak bisa pulang, Habib Rizik nggak bisa pulang. Ini bukan tugas duta besar yang tidak membantu sedikit pun, malah justru mempersulit kepulangan dari seorang warga negaranya yang dengan itikat baik mau pulang ke negaranya sendiri. Karena itu Habib Rizik yang tadinya berkoordinasi akhirnya kemudian berikhtiar secara sendiri begitu saja ya. Jadi variabelnya kita lihat, kalau dia variabelnya membantu dari dulu ya kita sih welcome, tapi kemudian dia merupakan variabel yang bukan mempermudah tapi justru mempersulit. Jadi itu yang saya mau katakan ya, variabel yang mempersulit begitu. Ya, tentu saja yang pertama-tama adalah kita dalam posisi menunggu safar bayannya itu. Ya, safar bayan. Jadi surat keterangan keluar ya dari otoritas Saudi. Jadi itu nanti kapan itu akan kita kabari lebih lanjut ya, karena ini sepenuhnya yang pasti bahwa Habib Rizik sudah tidak lagi masuk dalam daftar cekal.
Yang kedua, Habib Rizik dinyatakan tidak bayar denda overstay karena overstay-nya bukan dari kesalahan Habib Rizik. Jadi itu saja sebetulnya. Dua poin dulu. Soal safar bayan sepenuhnya dari kewenangan dari administrasi otoritas Saudi, saya kira. Waktunya kapan Habib Rizik pulang? Ya kita serahkan saja kepada Allah. Doakan saja, kita minta doa kepada masyarakat Indonesia, umat Islam khususnya, untuk mendoakan supaya Habib Rizik segera bisa pulang. Dan tentu saja kita tidak lupa untuk berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan ini, saya kira begitu ya. Soal pernyataan bahwa Habib Rizik akan memimpin revolusi. Saya mau katakan, sekarang ini Pak Jokowi kan juga menyatakan revolusinya adalah revolusi mental. Kenapa ketika Habib Rizik mengeluarkan kata revolusi, memimpin revolusi itu dipersoalkan? Jadi secara per definisi, revolusi itu adalah sebuah perubahan yang cepat. Itu yang dimaksud. Ya. Perubahan yang cepat dalam soal apa? Kalau rezim Pak Jokowi dengan pimpinan Pak Jokowi membuat slogan revolusi mental, maka Habib Rizik menyuarakan dan membawa serta akan memimpin revolusi akhlak. Akhlak seperti apa? Menjadi kepada akhlak Rasulullah. Akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak yang dari orang yang suka bohong direvolusi supaya tidak bohong. Orang yang tidak suka sholat menjadi orang yang suka sholat. Orang yang suka hianat menjadi tidak hianat. Itu yang mau diajak oleh Habib Rizik. Revolusi dari orang yang terjajah menjadi tertindas, orang yang dizolimi menjadi orang yang bebas dari penzoliman. Itu tidak ada persoalan. Cuma caranya supaya dipercepat. Dan itu Habib Rizik akan melakukan itu. Jadi sebetulnya kata-kata yang disampaikan soal revolusi, soal apa, ini sebetulnya ketakutan-ketakutan ya. Karena memang status quo yang ada coba dipertahankan baik oleh penguasa maupun taipan-taipan, cukong-cukong yang menikmati keuntungan dari struktur sosial politik ekonomi yang ada sekarang ini. Jadi saya kira upaya-upaya untuk memelesetkan, menggiring opini, misleading terhadap kata-kata revolusi, ini yang harus dicegah karena Bung Karno juga mencetuskan revolusi, kata-kata revolusi, ya. Kemudian Pak Jokowi sekarang juga menyatakan kata-kata revolusi. Jadi kata-kata revolusi tidak ada yang salah karena dia berarti perubahan yang cepat. Makar itu beda lagi kalau makar ya. Kalau makar itu sudah diatur dalam KUHP pasal 104, 106 dan 107 ya. Jadi itu upaya-upaya. Jadi di konstitusi kita di dalam fakta sejarah kita ya ada 3 presiden yang digantikan tanpa melalui proses pemilu, yaitu dari Soekarno kepada Soeharto, kemudian dari Gus Dur kepada Megawati, kemudian dari Soeharto ke Habibie. Itu semuanya tidak pakai pemilu, ya, tidak pakai pemilu. Soekarno itu turun karena pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, ya. Kemudian Soeharto mengundurkan diri. Kemudian Gus Dur itu diturunkan, digulingkan oleh DPR, ya. Jadi itu yang pernah menggulingkan itu DPR juga waktu dulu ya, waktu zaman Gus Dur, dan digantikan oleh Mega. Nah, jadi kalau dicoba-coba digiring untuk ke hal-hal yang seperti itu, saya kira itu memang ada maksud-maksud tertentu, pihak-pihak tertentu yang ketakutan sendiri kehilangan jabatannya. Saya kira begitu.